Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Denik Gemrot. Ini edisi adik aku yang pertama kali mau berangkat kerja. Sebenarnya nggak jauh banget, cuman 2 jam setengah dari rumah alias dari kota Bojonegoro. Tapi ini kan pertama kali dia kerja jauh ya teman-teman, dan ini tuh emang permintaan adik aku biar dia itu bisa belajar kayak gitu. Jadi dia mutusin buat keluar dari kota aku Bojonegoro, dan alhamdulillahnya adik aku keterima di salah satu pabrik yang ada di Lamongan. Itu namanya pabriknya itu BMI. Jadi kayak produksi buat udang kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngupas udang, nyortir udang dan lain sebagainya lah ya. Aku kurang paham juga. Dan setelah sekian lama, nggak lama banget sih alhamdulillahnya, kurang lebihnya itu adik aku lulus dapat 2 bulanan, kalau nggak 3 bulan kurang lebihnya itu baru dapat kerjaan ini teman-teman. Dari sekian banyak tempat yang adik aku datengin buat ngelamar kerja, itu alhamdulillahnya yang BMI ini yang keterima. Dan ada beberapa tempat kerja yang di daerah aku juga kayak susah banget, walaupun itu padahal jelas-jelas ada tulisan lowongan pekerjaan teman-teman. Jadi karena emang sebegitu susahnya menurut aku di zaman sekarang nyari kerja itu, padahal kita emang belum berpengalaman sih. Seperti kayak lulusan adik aku itu emang nggak ada pengalaman, tapi dari mana anak bisa mendapatkan pengalaman kalau tidak diberikan kesempatan sama sekali. Jadi kalau buat aku itu kayak miris banget, emang miris banget. Nyari kerja di Indonesia itu kayak apa ya, kayak kualifikasi dari fisik, dari kemampuan itu kayak emang kita nggak boleh tidak boleh memperlihatkan dulu atau gimana, sampai kayak hanya tes tulis, tes mata dan lain sebagainya itu langsung nggak keterima kayak gitu teman-teman. Jadi kayak kecewa banget sih, tapi ya alhamdulillahnya ini udah dapet. Dan ada bahkan beberapa pabrik yang aku ajukan itu, aku tanyakan yang beliau-beliau yang kerja di sana itu udah nggak buka lowongan sama sekali, karena yang diambil itu alumni dari pabrik tersebut. Dan ada juga teman-teman, ini kayak udah penyakit dari negara ini ya, apa ya, kita mencari kerja tapi kita itu harus bayar dulu. Jadi kayak kita tuh mau kerja tapi kita suruh bayar. Jadi dari mana kayak gitu loh uang seperti itu. Dan kadang masih banyak banget kendala-kendala yang emang kita itu kayak nggak mampunya di situ, dan kita harus bawa orang dalam, lagi-lagi orang dalam dan orang dalam teman-teman. Jadi kayak buat teman-teman yang udah dapat kerjaan apapun itu pekerjaannya, disyukuri, dinikmati, dijalani dengan legowo, dijaga baik-baik, amanah dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik kita terapkan agar apa ya, biar kita itu awet kerjanya. Karena nggak munafik ya teman-teman, kita hidup itu butuh uang, kita makan butuh uang, kita bernafas butuh uang, kita sakit pun kan butuh uang. Emang uang tidak dibawa mati, tapi kita hidup di sini tuh harus berusaha, harus ikhtiar ya teman-teman. Jadi kayak perjuangan seperti ini tuh sangat diapresiasi banget. Dan satu lagi teman-teman, apa ya, kenapa adik aku itu nggak kuliah dan lain sebagainya, kenapa lulus sekolah SMA itu langsung kerja? Karena pertama, menurut aku ya teman-teman, yang pertama bukan sih, tapi menurut adik aku tuh nggak pengen kuliah. Jadi ya udah aku kasih dia pilihan, ya udah dia kerja sesuai keinginannya. Dan yang kedua, kuliah itu menurut aku hanya memperpanjang masa pengangguran aja. Ini menurut aku ya teman-teman. Tapi lagi-lagi kita lulus kuliah pun belum tentu bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Lagi-lagi pasti harus ada orang dalam juga, dan ini tuh udah relate banget di kehidupan nyata teman-teman. Dan sekian dulu video aku kali ini, karena ini tuh videonya nggak panjang ya teman-teman. Jadi terima kasih yang udah nonton video aku. Jadi see you di video aku lainnya teman-teman. Bye bye, kita selesai dulu curhat-curhatnya. Oke, bye bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku ya pastinya.
Minggat. Santi pe minggat. Santi apa minggat. Santi apa minggat.